Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial jurnal rekayasa mesin. Ya, kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan panduan pengelolaan jurnal untuk editor bagian. Ya. Yang sebelumnya saya membuat video untuk editor utama, bagaimana editor utama memilih editor bagian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tahapan yang harus dilakukan oleh editor bagian jika telah ditugaskan untuk memproses sebuah artikel untuk diterbitkan, seperti apa. Nah, langsung saja saya akan coba login sebagai editor bagian ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu diagram alir yang pernah saya lihatkan sebelumnya. Nah, di sini diagram alir proses penerbitan jurnal itu ya, pertama dari penulis mengirimkan naskah, nanti yang pertama kali menerima itu editor utama. Editor utama nantinya menunjuk editor bagian. Nah, disinilah posisi kita sebagai editor bagian. Nah, editor bagian di sini nanti tugasnya itu di sini ya, melakukan proses edit ya, memeriksa artikel yang masuk, membaca, melihat kesesuaian artikel, bidang ilmunya apa ya, nanti dibaca, terus menghapus identitas penulis untuk nantinya artikel itu diteruskan ke reviewer supaya nanti reviewernya tidak bisa mengetahui siapa penulis artikel ini gitu kan. Nah, ini menghapus ya, karena kita blind review ya, nanti menunjuk reviewer yang sesuai dengan bidang ilmu tulisan yang artikel itu tadi ya. Jadi reviewer yang kita tunjuk itu yang sesuai. Nah, kemudian memasukkan formulir review jika ada ya, dan nanti menunggu hasil review ya. Nanti setelah hasil review akan ada tahapan selanjutnya lagi, yaitu mengirimkan ke penulis untuk merevisi ya, memberikan status artikel ini apakah perlu direvisi ataukah ditolak ataukah diterima langsung gitu. Nah, ini nanti editor bagian ini mempunyai tugas yang cukup panjang. Nanti saya akan bertahap menjelaskan tahapannya seperti apa. Nah, langsung saja untuk memulai ya, kita langsung buka browser. Seperti biasa kita masukkan alamat webnya jurnal JRM ya. Dan ini jurnal.ac.id /index.php/JRM ya, kita langsung masuk. Nah, ini kalau udah masuk kita bisa loginnya bisa dari sini ataupun klik login di atas ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin merubah bahasanya menjadi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bisa di sini. Di sini ada pilihan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, sini saya pilih bahasa Indonesia saja. Kita langsung klik login. Nah, di sini langsung masukkan nama pengguna Bapak Ibu sebagai editor bagian. Nah, dalam hal ini saya mencontohkan misalnya username-nya ini, masukkan passwordnya, betul dulu. Ini saya login. Nah, inilah tampilan utama setelah login sebagai editor bagian. Nah, ini saya login sebagai editor bagian. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat di akun masing-masing itu nanti akan ada di atas ini ya, ada naskah dan review ya. Nah, ini ada beberapa pilihan, naskah dalam review, naskah dalam pengeditan, nanti di sini ada arsip, nanti bisa diklik aja. Nah, di sini ada naskah dalam review, ada satu artikel masuk. Yang ini yang sebelumnya ditugaskan oleh editor utama. Jadi kemarin editor utama telah mengirimkan satu buah artikel untuk diproses oleh editor bagian untuk diterbitkan ya, diproses tahap selanjutnya ya. Nah, ini ada satu dengan ID 1390 tanggal 8 ya, atas penulisnya siapa, judulnya apa. Nah, di sini ada statusnya, nanti status artikel ini sampai mana gitu ya.
Nanti Bapak Ibu bisa melihat ini. Atau kalau Bapak Ibu mau lihat di sini dalam pengeditan, ya nanti di sini akan muncul artikel yang dalam proses pengeditan, atau misalnya sudah dikirimkan ke reviewer, dia akan masuk sini nanti. Nah, kalau arsip itu kalau artikel yang udah terbit atau artikel yang ditolak yang jadi arsip, ya, akan muncul di sini. Ini masuk kosong. Nah, kita balik ke dalam review sini. Nah, kita akan memproses satu buah artikel yang masuk ke sini untuk kita teruskan, ya. Nah, kita klik aja judulnya di sini. Judul. Nah, nanti akan muncul ini artikel yang kodenya 11390. Nah, nama penulisnya ada judul, ada nama editor bagiannya ini Ebade, ya, saya ya, nama Bapak Ibu nanti. Nah, ini file aslinya ini yang dari penulis. Nah, nanti kita bisa mengunggah file yang hasil kita edit, ya, untuk direview. Nanti kita kirim sini. Nah, di sini ada reviewnya masih kosong, yang tahap 1 belum kita pilih. Nanti kita bisa pilih reviewer atau lihat status atau batalkan di sini. Nah, paling bawah ini ada keputusan editor. Ini nanti kita isi keputusan kita, artikel ini apa kita terima atau butuh revisi. Kalau sudah direvisi, ya, kalau sudah direview, ya, atau kita tolak langsung jika memang tidak sesuai sama sekali artikelnya, dan tanpa harus kita kirimkan ke reviewer. Misalnya setelah kita periksa artikelnya udah memang benar-benar tidak sesuai bidangnya atau seperti apa, langsung kita tolak bisa. Nah, ini ya, nanti editor bagian bisa melihat ini. Atau kalau mau lihat lebih rinci di ringkasan ini, ya, di sini ada pilihan menu, ini bisa dipilih semuanya. Nah, di sini ada ringkasan, kita lihat ringkasan. Nah, ini lebih rinci lagi, ya, seperti tadi, ya. Judul, nama penulis, ada filenya. Nah, editor, nah di sini nama kita, ya, editor bagian, ya. Karena kita sudah ditunjuk oleh editor utama sebagai editor ditunjuk untuk meneruskan artikel ini, ya. Ini tanggal penugasan kemarin. Penugasan dari editor utama untuk kita, ya. Nah, status, ya, di sini ada status dalam review, ya, misalnya dalam review di editor bagian, ya. Nah, mulai tanggal 8 kemarin, ya, penugasannya. Nah, ini ada metadatanya, nanti bisa dibaca abstraknya seperti apa, ya, bidang ilmunya apa, referensinya apa, ya. Nah, tugas utama dari editor bagian, yang pertama, sebelum mengirimkan artikel ini ke reviewer, ya, kita harus memeriksa dulu artikel ini secara lengkap, ya. Mulai dari ringkasan ini, jika ada yang nggak lengkap metadatanya ini mungkin bisa kita lengkapi, ya. Kemungkinan ada saja yang penulis mengirimkan artikel yang belum lengkap metadata, jadi harus kita lengkapi dulu. Bisa kita edit dulu di sini, bisa edit metadata kalau kita mau melengkapi. Nah, kita bisa membantu melengkapi metadata dari artikel ini, ya. Nah, kalau sudah, ya ini bisa kita lihat, bisa kita lengkapi dengan cara kita mendownload file yang dikirimkan oleh penulis tadi, file asli, ya. Di sini saya batalkan aja, ini sudah cukup lengkap lah. Nah, di sini kita bisa download artikel aslinya. Itu bisa juga di tinjauan ini, kita masuk ke tinjauan. Nah, sama saja ini, ya. Cuma nanti kita bisa download yang versi aslinya. Nah, sini saya coba download. Ini udah saya download. Nah, saya sarankan Bapak Ibu untuk membuat folder di komputer masing-masing untuk mengarsipkan semua data yang kita proses, ya. Saya lihat seperti ini, saya akan buka komputer ini, saya buat satu folder untuk mengarsipkan, ya, file-file artikel yang kita proses, ya. Nah, saya buat satu folder. Nah, di dalamnya saya buat lagi satu folder per artikel. Misalnya artikel yang tadi, misalnya ini, ya, artikel ini. Saya kasih nama
Saya kasih nama ini foldernya. Nah, di sini nanti kita masukkan file aslinya, kemudian file yang hasil editan atau hasil review itu kita arsipkan semua di sini. Nah, tadi saya sudah download ya. Ini hasil download ini tadi. Ini saya buka. Nah, saya pindahkan aja ke file yang saya tadi. Nah, ini editor bagian yang 1139. Saya pastikan di sini. Nah, ini file asli yang dari penulis ya. Artikel asli yang dikirim oleh penulis. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini filenya misalnya. Ya, di sini ini seharusnya sudah ada namanya ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Tadi udah kita simpan dalam suatu folder misalnya. Nah, foldernya kita tandai. Nah, di sinilah nanti kita akan simpan file-file artikel ini yang dari awal, file aslinya, nanti yang kita edit, nanti yang hasil review kita kumpulkan semua di sini. Nah, ini misalnya saya buka artikel yang tadi yang dikirim dari yang aslinya, kita buka. Nah, inilah artikelnya yang telah mereka buat ya, file asli. Nah, file asli inilah nanti kita baca, kita lihat kesesuaiannya, apakah sesuai dengan bidang ilmu di Jurnal Chemistry atau tidak. Kalau tidak sesuai bisa kita tolak. Nanti kita juga bisa baca, ya kita review oleh editor bagian ya, kalau ada yang kekeliruan. Nah, sebelum artikel ini kita kirimkan ke reviewer ya, karena kita pakai pola blind review ya, jadi reviewer tidak boleh mengetahui siapa penulis artikel ini. Nah, jadi kita ada baiknya kita hapus ya, kita hapus identitas penulis ini. Jadi ini kita hapus. Nah, jadi biarkan seperti ini aja. Nah, kalau udah kita hapus, kita save as saja lah. Kita save as untuk file baru ya di folder tadi. Kita save as, kita bikin namanya misalnya ya, kita ubah namanya jadi untuk reviewer ya. Nah, ini bebas lah penamaan, bebas, penting kita ingat ya. Nah, ini kita save as, berarti ada file baru yang kita buat yang tanpa identitas. Ini saya tutup. Nah, ini ada satu lagi ya, file asli. Ini file yang untuk reviewer yang udah kita hilangkan identitas penulisnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita baca, jadi kita balik lagi ke sini ya, udah kita baca, kita udah tahu bidang ilmunya apa. Nanti, nah, tahap selanjutnya kita bisa memilih reviewer ya. Di tinjauan ini kita bisa pilih reviewer atau batalkan ya. Kalau udah kita pilih, kita nggak jadi ya. Sini kita bisa pilih, atau kita sebelum pilih reviewer kita upload dulu file yang sudah kita hilangkan identitas tadi. Nah, kita upload dulu filenya. Mana tadi ya, ini. Nah, ini yang untuk reviewer yang udah kita hilangkan identitas ya, jangan lupa ya, supaya reviewer tidak mengetahui siapa pemilik artikel ini kan. Nah, ini udah, kalau udah jangan lupa diunggah. Saya unggah. Nah, di sini dia akan berubah ya, ada kode 2 ya. Tadi awalnya kode 1, sekarang jadi kode 2. Nah, karena dia udah berubah jadi yang versi reviewer ya. Untuk reviewer ya. Nah, kalau sudah kita pilih reviewernya siapa, kita klik ini ya, nanti dia akan muncul daftar reviewer yang terdaftar di jurnal ini ya. Nah, ini ada banyak sekali ya. Nanti kita bisa lihat juga di sini statusnya, apakah reviewer ini sedang banyak artikel yang dia kerjakan ya, atau ratingnya seperti apa, misalnya ratingnya 5 atau belum ada rating, atau ada penugasan sebelumnya yang udah selesai atau yang belum, yang aktif ya. Ini bisa kita lihat ya.
Jadi sebagai pertimbangan kita, jika kita yang mau mengirimkan artikel ini ke satu reviewer, takutnya nanti terlalu menumpuk artikel dengan reviewer yang masih banyak belum diproses gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat tab selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini saya akan coba pilih satu reviewer, misalnya ini untuk uji coba aja, ini RAD test ya. Misalnya saya akan menugaskan RAD test ini untuk mereview. Nah, di sini ada aksi ya, untuk menugaskan. Kita klik aja menugaskan. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, langsung reviewer A gitu ya, RAD. Nah, ini. Nah, kita akan mengirimkan artikel ini untuk direview oleh RAD ini. Kalau batal ya hapus, ya klik hapus saja. Nah, di sini ada seleksi form ya. Nah, kita bisa menambahkan form review. Nah, karena di JRM ini kita belum ada buat form review, jadi kita kosongkan, kita lewatkan ya. Kita balik ke tinjauan ini atau back sini. Saya sini tinjauan ini, jadi kita mundur ke belakang. Nah, ini seleksi form review kita kosongkan. Nah, di sini ada jatuh tempo. Itu tempo ini secara otomatis sebenarnya. Ini dibikin 1 bulan ya kalau di sini. Atau kalau kita mau mempercepat, kita bisa ubah, klik sini supaya direview lebih awal, lebih cepat. Jadi kita bisa ubah misalnya itu jadi bulan 4 aja, karena sekarang tanggal 9 ya. Sekarang tanggal 9, kita kasih waktu beberapa hari lah, misalnya sampai tanggal 15 bulan 4 gitu, yang terlalu lama misalnya. Nah, kita bisa rubah ya batas waktunya, jadi supaya diproses lebih cepat ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, di sini akan berubah jatuh temponya tanggal 15 gitu kan. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita klik ini ya, klik gambar ini untuk mengirimkan email pemberitahuan ini. Nah, jadi supaya reviewer tahu ya, kita udah mengirimkan satu buah artikel untuk direview. Kita klik aja di sini. Nah, nanti dia akan kirim email ya kepada RAD test ini, reviewernya. Filenya boleh kita masukkan lagi file tadi atau enggak, sebenarnya udah otomatis masuk. Nah, di sini ada pesannya. Pesannya otomatis saja. Langsung kita klik kirim aja lah. Kita klik kirim. Nah, nanti emailnya akan terkirim ke reviewer. Nah, kalau udah diklik kirim itu tadi, maka di sini akan muncul tanggal ya. Tadi belum ada. Nah, tanggal permintaan hari ini kita minta. Nah, jadi ini penting untuk catatan sejarah kita ya. Kapan kita menugaskan gitu. Di sini muncul ya. Nah, di sini pasti sedang berlangsung, ini tanggalnya nanti biasanya muncul tanggal nih kalau sudah direview oleh reviewer ya. Nah, kalau udah dikirimkan oleh reviewer, udah dikembalikan lagi artikelnya, nanti muncul di sini tanggalnya ya. Nah, bisa kita klik lagi email bahwasanya udah kita terima hasil reviewnya gitu. Nah, ini kalau udah seperti ini, kita udah menunjuk satu reviewer, kita ya untuk editor bagian menunggu hasil review. Sini kan belum ada, nanti ada hasil reviewnya seperti apa, saran dan masukan oleh reviewer. Nah, nanti saya lanjutkan untuk tahap selanjutnya ya, memproses hasil setelah direview. Seperti apa? Nah, untuk tahap ini kita udah selesai untuk menunjuk satu reviewer. Jadi posisi kita kalau kita lihat di diagram ini ya. Nah, ini ya, editor bagian. Nah, ini udah menghapuskan identitas, memilih formulir tadi jika ada, menunjuk reviewer ya. Nah, sekarang udah artikel itu udah lari ke reviewer ya. Nah, mitra bestari atau reviewer. Jadi kita menunggu apakah reviewer itu menerima untuk mereview atau tidak. Kalau dia menerima, ya akan ada status penerimaan nanti ya. Ya, kita nunggu ya apakah diterima atau tidak. Kalau ditolak, ya berarti kita harus mengganti reviewer yang lain. Nah, untuk tahap ini cukup di sini dulu. Nanti saya sambung lagi untuk tahapan kita melihat artikel yang sudah direview ya. Seperti apa yang harus dilakukan oleh editor bagian setelah artikel itu direview. Nanti kita akan kirimkan lagi pemberitahuan ke penulis untuk
merevisi, misalnya kalau ada pesan untuk merevisi. Nah, mungkin cukup sampai sini aja untuk editor bagian tahapan untuk menunjuk reviewer ya, mengirimkan artikel ke reviewer. Oke, saya cukupkan sampai sini. Nanti saya lanjutkan ke bagian kedua. Demikian, saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa nih di logout ya. Logout kalau sudah logout. Ya.